yang tahu ukuran bahwa orang tersebut keyakinannya ini setinggi apa, sedalam apa kan orang itu sendiri. Ketika saya misalkan, Mas Wahyu, itu mempunyai keyakinan yang menurut Mas Wahyu jauh melebihi, melampaui daripada keyakinan orang tersebut. Jadi Mas Wahyu mengukur itu berdasarkan keyakinan Mas Wahyu pribadi yang sangat tinggi, yang sangat dalam sekali. Tentunya bukan hal yang sulit untuk Mas Wahyu bisa melukai orang tersebut dengan menggunakan apapun. Mungkin boleh dibilang orang dahulu atau leluhur kita itu tidak terlalu banyak pola pikir. Banyak sekali oknum-oknum ya yang memanfaatkan ini, yang seolah-olah mempunyai kemampuan tertentu, mempunyai ilmu-ilmu tertentu ya untuk memberikan kekuatan ya, bisa ditaruh di dalam sebuah barang, bisa juga dengan pasang susuk, bisa juga dengan berpuasa ya, dengan tirakat-tirakat yang lain ya sebagai syariat. Tentunya memang itu semua bisa. Akan tetapi sifatnya hanya sebuah sugesti. Sifatnya hanya sebuah transfer energi untuk meyakinkan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, terima kasih untuk panjenengan yang selalu support ya, yang selalu menonton Sinau Urip Channel. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan sebagai bagian dari pembelajaran ya, bahwa kita ini sama-sama belajar, sama-sama sinau tentang kehidupan kita. Semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Dulur-dulur Sinau Urip, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin menguraikan salah satu pertanyaan dari sedulur kita ya, yang menanyakan yaitu tentang ilmu kebal. Mau itu kebal bacok, mau itu kebal tembak, intinya kebal dari senjata tajam atau terhadap benda-benda yang intinya bisa melukai kita. Itu jadi tidak bisa terluka lah. Kurang lebih seperti itu ya, dulur-dulur. Mas Wahyu ingin menguraikan, tentunya kembali lagi semua tergantung daripada kepercayaan masing-masing ya. Karena kalau menurut Mas Wahyu sebetulnya tidak ada ilmu itu tentang kebal, ilmu itu tentang bisa begini, bisa begitu, sebetulnya semua sama. Karena sumber daripada ilmu itu sebetulnya adalah tentang keyakinan yang ada di dalam diri kita ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya punya ilmu kebal bacok ya, seberapa besar kemampuan atau kekuatan yang dimiliki orang tersebut tentunya berdasarkan dari keyakinan orang tersebut, dari keyakinan orang itu sendiri. Nah, ketika ada energi atau keyakinan lain yang jauh melampaui daripada kekuatan keyakinan orang tersebut, tentunya mudah sekali untuk kita mencelakai orang tersebut. Jadi misalkan ada satu orang mengatakan saya ini kebal bacok, kebal tembak dan lain sebagainya, intinya mempunyai ilmu kekebalan tubuh ya. Akan tetapi yang tahu ukuran bahwa orang tersebut keyakinannya ini setinggi apa, sedalam apa kan orang itu sendiri. Nah, ketika saya misalkan, Mas Wahyu, itu mempunyai keyakinan yang menurut Mas Wahyu jauh melebihi, melampaui daripada keyakinan orang tersebut. Jadi Mas Wahyu mengukur itu berdasarkan keyakinan Mas Wahyu pribadi yang sangat tinggi, yang sangat dalam sekali. Tentunya
bukan hal yang sulit untuk Mas Wahyu bisa melukai orang tersebut dengan menggunakan apapun. Bila perlu tidak usah kita menggunakan senjata tajam, senjata api, atau apapun itu. Kita hanya menggunakan jari kita saja. Kita pakai kuku kita ini, ya, kuku daripada jari ini untuk kita robek kulitnya, insya Allah akan robek. Nah, lalu bagaimana dengan di beberapa daerah, ya, di Indonesia khususnya, di mana banyak sekali saudara-saudara kita yang memamerkan ilmu kekebalan tubuh, ya, tentunya kembali lagi kepada tradisi dan budaya daripada leluhur kita yang memang di era atau di zaman para leluhur kita itu memang gimana ya, karena kehidupan pada waktu itu memang tidak bisa disamakan dengan sekarang, ya dulur-dulur, ya. Jadi mungkin boleh dibilang orang dahulu atau leluhur kita itu tidak terlalu banyak pola pikir. Lah kebetulan juga memang tentang kekebalan tubuh ini dipelajari dengan sangat luar biasa karena dibutuhkan di zaman peperangan, mau di zaman kerajaan, ya, di zaman perjuangan melawan penjajah. Jadi memang sangat erat hubungannya, sehingga karena tidak punya apa-apa lagi, ya, yang dipunya hanya sebuah keyakinan yang luar biasa. Kalau boleh dibilang tirakatnya luar biasa, ya tentunya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi memang para leluhur kita di zaman dahulu itu memang luar biasa sekali, karena memang beliau-beliau ini sangat hebat di dalam menyatukan pola pikir dan juga rasa daripada di dalam hatinya atau keyakinan, keimanan di dalam unsur ilahinya. Jadi bukan hal yang tabu sebetulnya, bukan hal yang aneh atau bukan hal yang bersifat oh itu bohongan atau bukan. Memang ada, real, ya. Khususnya di negara kita ini, di Indonesia, khususnya di Jawa, ya. Itu memang real adanya. Jadi itu memang warisan daripada leluhur kita. Nah, akan tetapi ketika di era sekarang banyak sekali oknum-oknum, ya, yang memanfaatkan ini, yang seolah-olah mempunyai kemampuan tertentu, mempunyai ilmu-ilmu tertentu, ya, untuk memberikan kekuatan, ya, bisa ditaruh di dalam sebuah barang, bisa juga dengan pasang susuk, bisa juga dengan berpuasa, ya, dengan tirakat-tirakat yang lain, ya, sebagai syariat. Tentunya memang itu semua bisa. Akan tetapi sifatnya hanya sebuah sugesti. Sifatnya hanya sebuah transfer energi untuk meyakinkan panjenengan. Jadi misalkan Mas Wahyu mengatakan bahwa saya punya ilmu ini, ketika ini tak masukkan di sebuah benda, nanti panjenengan bawa, jenengan jadi kebal senjata. Mau senjata tajam, mau senjata api. Nah, saya berusaha untuk membangun, menciptakan sugesti itu di dalam pribadi jenengan. Nah, ketika jenengan sudah meyakininya, tentunya jenengan akan kebal beneran. Tapi apakah karena barang itu tadi sebagai syariat? Iya. Sebagai sarana? Iya. Karena atas dasar adanya sarana dan syariat itu tadilah panjenengan jadi yakin. Tapi kalau secara hakikat yang membuat panjenengan kebal sebetulnya ya keyakinannya panjenengan sendiri. Makanya itu tidak bisa sepanjang hari atau sepanjang masa kita akan menjadi kebal, sebetulnya tidak. Karena kembali lagi kita ini punya rasa, tinggal rasanya ini jatuh di dalam pola pikir yang penuh dengan ambisi, dengan keraguan, atau rasanya ini jatuh ke dalam keimanan yang keyakinannya dalam sekali. Itulah, jadi semua bisa, tetapi sifatnya hanya sebuah sugesti saja, ya dulur-dulur. Jadi kalau pesan dari Mas Wahyu, apakah perlu
mempelajari tentang ilmu kebal agar kita tidak mudah dicelakai orang dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau menurut Mas Wahyu secara pribadi boleh dibilang itu tidak penting, karena kalau panjenengan tahu bagaimana cara memasukkan rosonya panjenengan itu ke dalam unsur ilahinya jenengan, jadi benar-benar masuk di dalam sumbernya energi daripada Gusti Allah, tentunya sudah tidak membutuhkan ilmu apapun. Kalau bahasa sederhananya, ya kita hanya tinggal masuk di dalam keimanan kita saja. Insya Allah semua sesuai dengan apa yang panjenengan gambarkan di dalam pola pikir atau di dalam otak panjenengan. Jadi semua bisa terjadi hanya atas dasar iman kita saja. Jadi monggo silahkan mau percaya mau tidak, tapi sekali lagi tujuan kita di sini adalah sama-sama belajar ya. Tentunya boleh dan baik manakala memang kita punya tujuan yang baik. Misalkan panjenengan berpuasa untuk mempelajari agar bisa terhindar dari malabahaya, bisa kebal ya, daging kulitnya ini bisa tidak mudah untuk tergores ya, tentunya kembali lagi kepada keyakinan panjenengan. Jadi kalau untuk kita pergi ke, mau itu pergi ke dukun, mau itu pergi ke kiai, mau itu pergi ke ustadz, mau itu pergi ke orang pinter, ke siapapun ya, yang mempunyai kekuatan supranatural, tentunya itu semua hanya sebuah media atau sarana untuk membangunkan atau memperkuat sugesti ya atau keyakinan yang ada di dalam pribadi kita. Hanya itu saja. Jadi kalau kita paham kuncinya, sudah tidak perlu lagi saya rasa kita mempelajari ilmu-ilmu termasuk seperti ilmu kebal ini. Mungkin itu dulur-dulur yang bisa Mas Wahyu sampaikan ya. Mungkin hanya sederhana sekali, akan tetapi banyak sekali dulur-dulur kita yang tidak paham sehingga terjebak di sana. Jadi kalau Mas Wahyu boleh ingatkan, lebih baik belajarlah yang bermanfaat, ya, yang banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Satu contoh belajar tentang, oh gimana sih caranya bikin bakso. Nah itu nanti bisa kita manfaatkan, kita berjualan bakso. Gimana caranya sih bisa bikin nasi goreng. Ya, nanti bisa kita manfaatkan untuk kita cari rezeki dengan cara berjualan nasi goreng. Jadi menurut Mas Wahyu, lebih baik kita mempelajari sesuatu hal yang memang bermanfaat, berguna untuk kehidupan kita, yang tentunya ya positif ya. Terima kasih dulur-dulur semuanya, semoga bisa memberikan manfaat kepada panjenengan. Saya tidak pernah memaksa untuk panjenengan meyakini atau percaya dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan ini dicerna, dipahami, dimengerti, dan selanjutnya kalau memang sesuai ya dengan apa yang jenengan pikirkan dan panjenengan rasakan di dalam hati panjenengan, monggo silahkan diterapkan di dalam kehidupannya. Tapi jika tidak, anggap saja ini hanya sebuah radio yang bunyi, setelah didengarkan hilang, udah gitu aja. Jadi simpel, sehingga kita tidak saling menghujat, kita tidak saling seolah-olah merasa paling benar dan paling pintar sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.